反来袭时，那话应刚离开同之花，绽放。这些文字的叮咬，能挡下大部分攻击。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Kamis malam Abang Syahau sudah menunggu kalian guys. Apalagi hari ini bakal seru banget karena kita semua bakal melihat Syahau itu bakal dikejar oleh musuh baru yang berhubungan dengan Istana Abadi. Kalian ingat gak Istana Abadi? Yes, si Tichong guys. Tapi yang kali ini bukan Tichong, melainkan orang yang lebih kuat daripada dia. Siapakah itu ya? Nah, sebelum itu Mimin rangkum yang penting-penting untuk part terakhir biar kalian mengerti alur yang hari ini. Jadi kemarin Syahau hampir ketipu oleh penduduk asli dari Lembah Abadi yang membenci Dewi Willow guys. Jadi dia pengen merebut tubuh Syahau dan mengambil semua harta miliknya supaya bisa keluar dari dunia Lembah Abadi. Tentu tidak Syahau biarkan begitu saja dan dia lawan sampai habis. Nah mantap, cuman masalah terbesar Syahau kali ini adalah dia itu bukan cuma diincar oleh para jenius kuno seperti Ninchuan dan kawan-kawannya, tetapi sekarang para penduduk asli mulai mengincar dia juga guys. Nah tentu ini bakalan sulit. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, ratusan pasukan binatang buas pun diluncurkan oleh penduduk asli dengan tujuan demi menyerang dan melumpuhkan Syahau seorang. Sementara Lord kita di tengah kota sudah menunggu kedatangan mereka, langsung melancarkan tebasan pedang abadi dan tuar. Tidak butuh waktu lama dia menghabisi semua binatang buas di sana. Tapi salah satu binatang buas mengirimkan sinyal ke atas langit supaya para dewa langit itu datang. Waduh, ini bahaya nih. Syahau segera kabur dengan jimat ruang miliknya. Dia kabur dari sana ke tempat yang jauh. Nah inilah sosok ketiga Dewa Langit yang mengincar Syahau guys. Dewa Langit bukan berarti yang paling kuat ya guys. Di Lembah Abadi mereka disebut sebagai Dewa Langit karena mencapai ke level tertentu. Mereka bertiga mencoba mencari keberadaan Syahau tetapi malah diserang oleh semacam harta bunga perunggu yang meledak. Membuat ketiganya seakan-akan terkena racun dan dikendalikan. Dan orang yang mengendalikannya ingin supaya mereka bertiga mencari sekaligus menangkap Huang hidup-hidup. Wah, siapakah yang melakukan itu guys? Mimin jadi kepo nih. Di sisi lain, Syahau kabur sampai ke tempat yang cukup jauh. Dia malas meladeni ketiga Dewa Langit yang terkena kuat, menghabiskan waktu dan nanti teman-temannya bakalan datang. Lebih baik fokus meningkatkan kekuatan. Tetapi muncullah serangan gajah raksasa yang begitu besar, mengejar dia dari dalam jurang guys. Yes, dia sudah ditemukan oleh ketiga Dewa Langit. Serangan pun terus dilancarkan. Syahau tidak ada pilihan selain bertarung melawan mereka bertiga. Pertarungan terus terjadi. Memang ketiga dewa cukup kuat, salah satunya berbadan gajah pula. Seram sekali. Sudah begini, Syahau tidak ada pilihan selain bertarung. Air guntur pun digunakan untuk mengganggu mereka. Tetapi Syahau di satu sisi dia sadar guys. Mereka bertiga seakan-akan dikendalikan. Kelihatan dari mata dan tindakan mereka yang seakan-akan kayak boneka gitu. Daripada menghabiskan waktu melawan para boneka, dia memutuskan untuk pergi ke Danau Kekacauan dan mungkin di sana ada peluang untuk menghabisi mereka. Singkat cerita, Lord kita pun sampai ke Danau Kekacauan. Ketiganya masih terus mengejar dirinya.
Nah, sebenarnya danau kekacauan ini adalah tempat terlarang bagi para penduduk asli lembah abadi. Tapi aneh, mereka bertiga itu masih berani datang ke sini. Ketiganya melancarkan serangan gabungan, ini keren sekali. Shahao yang terus mencoba menghindarinya, tapi mau gimana pun bukan hal yang mudah. Kerana Lord kita memiliki kecepatan tingkat tinggi yang bisa menghindari ribuan serangan guys. Pada akhirnya, dewa yang berwarna biru pun melancarkan serangan dua cakar burung yang mementalkan Shahao. Ketika darah Shahao menetes ke danau, danau tersebut bereaksi dan mengumpulkan banyak sekali nyamuk kekacauan guys. Waduh, ribuan nyamuk bereaksi terhadap darahnya Shahao. Nyamuk-nyamuk ini tentu berbahaya. Shahao mencoba memancing para nyamuk supaya menyerang ke mereka semua. Satu gigitan nyamuk itu bisa melukai jiwanya Shahao, bukan cuma fisik, tentu ini bahaya. Kalau terus dihisap, bisa-bisa jiwanya Shahao dihisap dan meninggoy. Wah, 5 udah sarang nyamuk namanya. Lama-lama Shahao bisa kena demam berdarah nih. Hehe. Tapi kalau di Tonghua bukan demam berdarah lagi, tapi demam kematian jiwa guys. Heha. Jiwanya dihisap habis. 这些蚊子的叮咬， Ketiga dewa langit yang kesulitan pun meledakkan ribuan nyamuk di sana. Shahao melihat mata mereka bertiga yang hijau dan seperti memancarkan energi berwarna hijau. Ini seperti dikendalikan oleh seseorang yang dia ingat. Nah, dia jadi teringat akan dengan warna kekuatan milik istana abadi. Dari situlah Shahao menarik kesimpulan guys, pasti mereka bertiga itu dikendalikan oleh orang istana abadi. Wadidaw, kira-kira siapa guys? Kan Ti Chong aja udah Shahao habisi. Ketiga dewa langit pun menyatukan kekuatan mereka, memanggil semacam formasi raksasa yang membentuk pelindung supaya Shahao tidak bisa kabur. Dia sadar dirinya mau ditangkap hidup-hidup, jadi dia memprovokasi ribuan nyamuk lagi di sana dan dipancing untuk mengejar ketiga dewa langit dengan tujuan supaya jalan utamanya keluar guys. Shahao dengan pintar melindungi dirinya menggunakan jimat guntur, ditambah dengan armor hitam, membuat para nyamuk tidak bisa menggigit tubuhnya. Mantap! Gak lama dari itu, muncullah sosok istana abadi yang mengendalikan mereka bertiga. Namanya adalah Ti Khun. Tubuh keduanya tapi guys, dia sempat muncul ketika Shahao menghabisi Ti Chong. Ti Khun ini jauh lebih kuat daripada Ti Chong tentunya. Shahao bertanya-tanya apa urusan dia mencari masalah. Tentu saja Ti Khun datang mengaku pengen membalaskan dendam Ti Chong yang sudah dihabisi. Dan Ti Khun ini sebenarnya adalah seniornya guys, yang tentu dia lebih kuat. Selain balas dendam, Ti Khun mengincar tubuhnya Shahao yang sudah memurnikan energi abadi level 2. Bisa mendapatkan tubuh seperti itu, tentu bakal semakin overpower. Segera pertarungan pun terjadi di antara mereka. 是为了你。 Dengan cepat, Shahao mengkonter serangannya dan melancarkan serangan reinkarnasi yang mengikat tubuhnya Ti Khun. Ti Khun tentu sudah menyiapkan harta untuk melindungi diri. Dia tahu Shahao cukup kuat dan tidak ingin meremehkannya. Ti Khun memegang harta yang namanya lonceng Lohun. Hanya menggerakkan lonceng itu bisa menghancurkan jiwanya Shahao. Sehingga Ti Khun memberikan Shahao kesempatan nih. Kalau Shahao ingin meninggoy tanpa merasakan sakit, dia harus membantai jiwanya sendiri. Jadi nggak perlu disiksa dengan lonceng Lohun ini. Tentu Shahao nggak maulah. Malah mengatai balik Ti Khun yang sama dengan Ti Chong. Sama-sama memiliki temperamen buruk dan kepercayaan diri yang berlebihan. Hehe, mantap. 我又怎会不加防备？小子， Baiklah begitu, lonceng Lohun pun diaktifkan. Shahao pun beradu menggunakan jiwanya guys. Nasib untung, dia memiliki armor hitam yang bisa membantu menghalau serangan jiwa. Ditambah Shahao memiliki teknik kebal terhadap serangan sihir. Jadi combo ini membantu dia lolos dari serangan lonceng. 不然哪怕有万灵图保护护身，挨的叮咬不多。幸亏有了你的救世。 Membuat Ti Khun bingung dong, bagaimana mungkin Shahao bisa menahan serangan ini coba?
Gak perlu banyak bacot, Shao membalas dengan serangan jiwa. Dia menangkap tubuh Tikhun dan dijadikan kecil guys, mantap. Tikhun memanggil ketiga Dewa Langit untuk menyerang. Langsung Shao kabur dari sana membawa tubuh Tikhun yang sangat kecil. Serangan dari ketiga Dewa Langit dilancarkan, entah kemanakah Shao akan membawanya. Pada akhirnya dia memancing kembali ribuan nyamuk yang ada di Danau Kekacauan supaya menyerang Tikhun. Jadi dia pengen menyiksa jiwanya Tikhun guys, mampus dah ni. Segera jiwanya Tikhun dihisap sepenuhnya oleh nyamuk-nyamuk kekacauan. Jiwanya Tikhun diserap habis, otomatis kendalinya terhadap ketiga Dewa Langit itu juga terlepas. Semua musuhnya itu terbantai. Tapi ada masalah baru. Shao juga dikejar oleh sang Raja Nyamuk. Bukan cuma satu, tapi ada dua. Mau tidak mau, dia harus kabur ke dalam Danau Kekacauan dan menyelam sedalam mungkin. Hanya dengan begitulah dia bisa lolos guys. Di sisi lain tubuh asli Tikhun, dia tertawa sekaligus murka. Nah, jadi aslinya sudah tua, cuman dia menggunakan kekuatannya agar terlihat muda guys. Kalian ingat kan, ketika Shao berhasil mengalahkan Tichong, Tikhun pun bangkit dari kursinya dan ingin membalaskan dendamnya guys. Tikhun memuji Shao yang bisa lolos dari kejarannya. Okeylah kalau begitu, melawan Shao bakal cukup menarik. Hanya dengan orang seperti dialah baru aku bisa menikmati pertarungan. Katanya kayak gitu guys. Tapi hari ini pendek banget episodenya ya. Full pertarungan sih. So jangan kemana-mana dulu dong. Coba kita lihat di bagian spoiler untuk part 188 yang akan rilis lagi di minggu depan. Oke, jadi nanti kita semua bakal melihat Shao nanti di dasar danau itu bakal bertemu dengan seorang wanita berambut biru yang sedang tertidur. Entah siapakah dia, tetapi wanita itu memancarkan semacam energi putih. Lord kita pun memanfaatkan energi dari tubuhnya itu dan dia serap untuk memperkuat diri. Ketika dia keluar dari Danau Kekacauan, dia pun kembali dikejar. Lagi-lagi Tikhun muncul. Wow, dia bersama dengan sosok jenius dari Sekte Matahari untuk mengepung Shao. Ini bakalan cukup sulit. Selain mereka berdua, ada juga penduduk asli Lembah Sianku yang kembali mengejar Shao. Lagi-lagi si panas Centaur. Perang bakal terjadi, tetapi kali ini Shao bakal melawan mereka secara langsung. Sepertinya bakalan epic. Kira-kira siapakah sosok wanita berambut biru yang Shao temukan ya? Prediksi Mimin sih ada hubungannya dengan keturunan naga. Soalnya di dekat sana ada makam naga gitu guys. Kita tunggu lagi di part 188 One Message Perfect World. Dunia sempurna dan satu hal yang pasti cuman di sini. Hehe, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.